Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh manusia bangsa ketuhanan di seluruh dunia. Saya telah menyampaikan suatu pekerjaan kepada raja-raja di muka bumi. Pertama-utama yang harus dikerjakan oleh Kabinet Kekaisaran Padukayang Bapak Joko Widodo, Padukayang Basuki Cahayapurnama, Padukayang Sri Mulyani, Padukayang Mulia Mata Nasma, dipandu oleh Raden Inuman Diagung Soekarno Putro, untuk menjadi NKRI Merdeka jadi negara mercusuar dunia. Dan ini yang mengiringi dan mengawal daripada amanah Allah yang diwahyukan pada saya mengenai surat perintah 11 Maret tentang pekerjaan seluruh anggota Kabinet Kekaisaran Padukayang Bapak Jokowi. Ini saya bacakan 6 bab Saudara punya ilham. Ini yang telah saya sampaikan sejak zaman Pak Harto tanggal 18 Maret 1996. Bismillahirrahmanirrahim. Etika dan moral panglimanya pembangunan, tegakkan kebenaran Allah dan keadilan sosial ekonomi kerasulan global untuk menangkis kesenjangan sosial ekonomi nasional negara bangsa Indonesia bersatu di NKRI sendiri dan negara bangsa-bangsa di seluruh dunia berdasarkan 4 kebijakan Allah dari 1000 kebijakan untuk mencabut neraka 7-8 miliar manusia jagat dalam 7 garis besar dalam dunia atau pagam dunia dalam yang disebut surat perintah 11 Maret dari Allah di surga kepada seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia di 5 benua sebagai saatnya NKRI menjadi negara mercusuar dunia. Kebenaran tidak dapat dibeli atau di-voting. Kebenaran munculnya tidak mesti dibarengi dengan dukungan yang gegap gempita. Kebenaran juga tidak mesti muncul dari para pakar atau orang yang berkuasa. Terkadang kebenaran munculnya dari rakyat jelata yang sangat lugu. Bahkan kebenaran itu muncul tanpa dukungan dari siapapun atau kurang mendapat dukungan publik. Kebenaran seringkali tidak mendapat simpati karena seringkali kebenaran itu terdengar sumbang dan aneh. Saudara beliau punya ilham. Saudara beliau dalam suratnya mengaku menerima ilham yang intinya kira-kira: 1. Manusia harus segera melakukan mawas diri. Meskipun menguasai kepandaian setinggi apapun, jangan melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rakyat Indonesia diharap semakin bersatu padu agar tidak selalu menjadi korban keangkara murkaan. 3. Manusia hendaknya jangan serakah, karena serakah dapat membuat stres, tekanan darah meninggi, bahkan dapat menimbulkan cacingan sampai dengan kanker. 4. Yang kebetulan juga hendaknya pemimpin rakyat jangan munafik, harus segera insaf, artinya harus segera menghentikan perbuatan yang dirasa salah seraya memperbaikinya. 5. Bencana alam yang selama ini berkecamuk harus dianggap sebagai peringatan agar umat manusia segera kembali ke jalan yang benar. 6. Di tahun 2003 menurut ilham yang diperoleh Saudara Rubio akan ada keanehan alam, kemungkinan matahari terlihat terbit dari ufuk barat. Peringatan ini selalu dimuat di sepanjang sejarah penyampaian sepanjang penyampaian selebaran Adam Jilma. Diawali sejak pemerintahan Presiden kedua NKRI Padukayang Bapak Pembangunan Soeharto tanggal 12-18 Maret tahun 1996, jauh-jauh sebelumnya, dan ke-6 redaksi Swadesi Paron Adil Aksi Sentanan dan redaksi Lampung Pos kala itu 12 sampai 18 tahun 1999 di era Golkar sampai tanggal 3 April 2019 dan seterusnya di sepanjang hidup pejuang tunggal tanpa bolo PTTP Rubio menang tak usah mengalahkan.
sampai ke depan, sampai tahun keberapapun. Di NKRI Bangsa Indonesia Bersatu 75 tahun Indonesia Merdeka dalam beragama Islamnya sudah dewasa di NKRI. Negaranya Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat bangsa Indonesia Bersatu yang punya bumi pertiwi atau NKRI. Rakyat Indonesia Bersatu, TNI ABRI, termasuk Polri, petani, nelayan, pedagang yang punya bumi pertiwi. Republik 1 Januari, kenyataan Al-Quran Al-Hadis, petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah yang nyata, bukan tafsir, peribahasa, pasemon, pralambang, dan pralambito, tetapi petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah yang nyata, adanya surga, dunia nyata, dunia akhirat yang dirasa sejak peringatan terakhir tanggal 12-18 Maret 1996, 6 bab saudara punya ilham, yang mengiringi jalannya 4 kebesaran Allah dalam surat perintah Allah 11 Maret adalah kebesaran Allah yang tidak dapat dibeli atau tidak dapat divoting, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia di 5 benua buat lestarinya alam jagat raya kembali. Suro diro joyo ningrat lebur ding mangastuti, artinya ojo dumeh bahasa Jawanya. Kebenaran, kekuatan, kedigdayan dan kekuasaan dapat dikalahkan dengan kesucian jiwa. Demikian saya baca yang mengiringi, mengawal, memandu jalannya pemerintahan seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pertama utama yang harus dijalankan oleh presiden di Indonesia sejak zaman Pak Harto sampai SBY tidak dijalankan, sekarang numpuk menjadi pekerjaan kekaisaran Paduka Yang Mulia Joko Widodo sebagai timbul presidentilnya Bung Karno bersama seluruh anggota kabinetnya yang saya sebutkan tadi untuk menggulung dan gelar jagat ini hanya dengan selembar kertas, tidak sampai dibalik lagi. Suara saya supaya didengar oleh bangsa Indonesia Bersatu, supaya tidak dungu semua presiden-presiden di Indonesia yang dulu sudah dungu semua sejak zaman Soeharto sampai SBY sampai sekarang. Jadi Pak Jokowi harus tegas itu. Kalau Pak Jokowi nggak tegas, bisa Indonesia perang saudara, timbul PKI besar-besaran, DI besar-besaran, mengadu domba. Orang Islam bisa habis itu diadu domba itu. Karena belum ada yang kenal dengan yang disebut dengan Allah kecuali ini Rubio ini. Ini wali ke-1, Rasul ke-1. Apa bedanya dengan seluruh manusia yang beragama Islam, sholat Allahu Akbar itu nggak ada yang mengantarai, enggak. Semua wali ke-1, semua keturunan Adam Hawa umat Muhammad ini. Yang sholat, yang menghadap Allah dengan sholat itu wali ke-1, Rasul ke-1 semua. Itu sifat wujud manusia itu manunggalnya 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi firman-firman Allah itu menjadi sumber olah pikir manusia untuk menjadi pakem dunia, itu Al-Quran. Al-Hadis menjadi keadilan sosial ekonomi kerasulan. Ini Allah yang bicara dengan mulut manusia yang namanya Rubio ini kerongkongan kosong. Diserai jagat seisinya hanya punya sifat wujud. Dan ini sudah tahun pentukan. Petani-petani sudah mentok. Harga jualnya murah kalau panen. Kalau nggak panen, harganya mahal, dia nggak punya duit. Dagang kecil-kecilan mentok, bank mentok, pakem dunia mentok semua. Nggak ada yang mematuhi, itu sudah ipol ingkarnya dari Al-Quran hadis. Jadi manusia seluruhnya sudah terkutuk semua. Tertutup pintu hijab alam bawah sadarnya. Saya membuat buku, itu Wahyu Sastro Jendro Ayu Ningrat Taing Kasunyatan. Kepada wali ke-1, Rasul ke-1, Adam Jilma itu ya diri kita yang kosong.
yang disebut Adam, anak Adam, ya diri setiap jiwa manusia di muka bumi. Wali satu, Rasul satu, ya sama saja. Bagaimana Muhammad mengajarkan Allah Akbar itu, ya badan Muhammad yang kosong. Kita ini generasi Adam, Muhammad, Ibrahim. Jadi begitu. Mudah-mudahan bahasa ini bahasa kasunyatan. Bangsa menungso nyoto. Bukan bahasanya orang politik ke partai. Bukan bahasanya orang Al-Qur'an hadis yang ingkar, yang murtad. Bahasa manusia nyata, bahasa Al-Quran yang sebelum tertulis. Sejak Al-Quran hadis belum tertulis ini. Yang bicara ini biangnya Al-Quran hadis, yaitu zat-zat Allah yang meliputi alam, itu Al-Quran hadis. Kalau Allah Ratu Raja Surga, Allah satu pencipta jagat ini, Ratu Raja Surga, pencipta jagat ini bicara dari luar bingkai alam, di tempatnya Allah Ratu Raja di surga. Saya sebagai wali satu, Rasul satu yang sudah benar-benar dan benar. Kalau presiden benar nggak boleh, benar nggak boleh, harus dibunuh. Yang benar itu nanti mungkin orang Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah tepat sasaran, benar-benar itu paling dagang menyiarkan agamanya sambil dagang bagaimana Muhammad Rasulullah. Tapi orang yang sesat itu hanya dakwah terus tapi sesat, meninggalkan anak istrinya terlantar. Ini nanti terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Akhirnya iri, serai, dengki, jahil, metakil. Sampai tahun kapan saya tetap mengawal. Saya tidak punya mati nyawa saya, roh saya. Yang mati itu kerongkongan saya. Nyawa saya tetap. Adam 943 tahun ini generalisasi dan abstraksinya. Jangan macam-macam. Bangsa-bangsa dunia harus pulang ke negara masing-masing tahun 2021 termasuk Cina. Jadi begitu, saya tetap mengiringi memandu jaya pemerintah seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Makin 6 bab tadi yang sudah saya bacakan dalam Saudara Rubiah punya ilham. Begitu dulu, saya maaf lahir batin kepada Presiden kedua dan keenam. Saya tidak menyalahkan itu, tapi harus sayang kepada anak cucu kita. Sampai 2005 juta tahun yang ada, anak cucu kita itu yang dikatakan ingat sejarah, ingat agamanya itu. Itu naluri kita. Jangan asal mumpung berkuasa, asal Bapak senang. Itu ada batasan-batasan. Demikian saja, maaf lahir batin kepada manusia yang punya sifat wujud manusia, yang mengaku keturunan Adam, Hawa, Muhammad, yang hidup di atas badan bumi, di kepompong alam jagat semesta, yang masih hidup di bawahnya sinar matahari, bulan, bintang di atas badan bumi. Saya bicara dari luar bingkai alam. Saya duta baca rahasia jagat raya seisinya. Saya adalah bongkar semua misteri legendaris Islam Jawi 3 dimensi yang berpondasi mentalkan pada Al-Quran Al-Hadis. Siapapun yang menyimpang dari petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah Al-Quran Hadis, belum kenal kepada Allah, ya harus belajar lagi. Sudah hafal Al-Quran ke tingkat 15 tingkat tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Awam, awasul, awas, yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, suhud, hakikatul wujudnya Allah ini. Jadi zatnya tidak terbagi, sifatnya tidak terkurangi, kekayaannya tidak ada yang menyamai, kekuasaannya meliputi seluruh alam dari luar hingga alam. Itulah Allah. Itulah Adam Hawa sebelum diturunkan ke bumi, di sana tepatnya. Itu gambar saya merupakan kunci rahasia pembuka pintu hijab alam bawah sadar di lapangan manusia jagat yang tergambar dalam bendera Ratu Adil. Itu baru gambar itu sudah membuka pintu hijab, menjadi kunci rahasia pembuka pintu hijab alam bawah sadar manusia seluruh dunia. Jadi Presiden Indonesia itu tidak kenal hukum.
Tidak ada penegak hukum dan HAM itu nggak ada. Penegak hukum dan HAM itu hanya sebatas politik ke partai. Itu urusan manusia itu. Kalau ini urusan dari Allah Ratu Raja Surga, jin pusar bumi, dasar laut dan dasar laut selatan. Kemudian urusan manusia itu adalah Allah Ratu Raja Surga kepada seluruh kepala negara bangsa-bangsa dunia untuk mengatur tatanan rumah tangga keluarga saudara bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa yang sudah saya bacakan kepada seluruh anggota panitia Kabinet Kekaisaran Paduka yang malah Bapak Joko Widodo, kemudian Basuki Cahayapurnama, Paduka yang Mulia Sri Mulyani, Paduka yang Mata Naswa, dipandu Raden Inyuman Diagung Soekarno Putra, tetap diketahui oleh ketua anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berada di dunia, tetap Paduka yang mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, Panglima Komando Pasukan Perdamaian Dunia, merangkap Panglima Komando Pasukan Pemersatu Umat Islam Sejagat, tetap Raden Inyuman Diagung Soekarno Putra. Pejuang-pejuang yang saya tunjuk itu tenang, nggak ada bicara, nggak. Ini kalau sudah saya sentuh begitu, mudah-mudahan mau bangkit dan mau timbul, berkumpul semua. Itu orang nggak punya duit semua itu. Nggak punya tanah, mau tani. Ya itulah keadaan Bung Karno dulu berjuang semacam itu. Nasi bungkus saja entah bayar entah belum itu dulu. Bangsanya diperjuangkan malah berkembang mempunyai utang luar biasa 7.000 triliun. Itu Pak Jokowi semua yang korupsi presiden kedua sampai ke 6 itu harus dibelajati semua itu. Diputihkan semua supaya anak cucunya yang nanti selamat generasi Soeharto dan SBY itu. Supaya mawas diri jangan malu-malu untuk menyerahkan uang yang dikorupsi itu. Setiap tahun itu anggarannya berapa untuk dibagikan 265 juta bangsa Indonesia bersatu, uang anggaran untuk muter keliling, merata bisa belanja, makan sesuap nasi nggak sengsara itu bagaimana? Bangsa ini, Paduka yang Mulia Sri Mulyani tahu putaran uang itu. Di mana? Siapa yang numpuk uang itu? Terkumpul di mana? Ini saya membaca dari luar bingkai alam. Saya bicara dari tempat Allah Ratu Raja di surga. Demikian ulasan daripada kata-kata saya untuk memerintahnya pemerintah seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dalam 6 bab saudari punya ilham, yang 6 bab punya ilham, tegakkan kebenaran Allah dan keadilan sosial ekonomi kerasulan global untuk menangkis kejahatan sosial ekonomi negara bangsa-bangsa yang sedang berkembang, seperti di bumi seperti petani nelayan pedagang yang punya putra-putri TNI ABRI. Itu jangan terpecah lagi itu. Barang siapa melawan, tidak mengikuti acara yang saya katakan, menjadi bangsa Indonesia bersatu, yang 100% harus bersatu. Nggak mau pulang ke jati diri bangsa, nggak mau pulang ke jati diri sendiri. Dan umat Islam yang tidak mau damai, tidak mau bersatu di bumi pertiwi, apalagi akan menjadi teroris. Kitabnya Al-Quran hadis suruh minggat ke tempat Raja Salman sana. Ini kata-kata saya bukan kasar, tapi ketegasan yang harus saya pertanggungjawab secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas bertanggung jawab. Demikian. Maaf lahir pada keturunan Adam Muhammad yang masih punya sifat wujud manusia, supaya kata-katanya di YouTube supaya didengar oleh seluruh manusia di muka bumi, di bawah sinar matahari, di atas badan bumi, yang hanya terbatas di situ, belum tembus kenal kepada Allah. Ini satu-satunya anak manusia yang kenal kepada Allah ini. Saya bertanggung jawab. Saya bukan seorang yang lebih tinggi, bukan. Walaupun saya dikatakan seorang maha guru, saya bukan guru. Saya tidak sekolah. Hanya SMP kelas 1 SMP 45, SMP Erlangga.
sertifikatnya diambil Pak Louis, orang turunan Belanda dari Ambon. Saya mau di sekolahan sampai Gajah Sepapol. Saya nggak mampu. Demikian saya anaknya si Semut dari Gunung Kidul yang menciptakan bendera merah putih itu, kemudian dilukis di Raja Mojopahit zaman dulu, ternyata dari Yogyakarta, dari pusar bumi. Dari Gunung Kidul itu putih, dari Gunung Merapi itu merah, dari Gunung Merbabu itu hijau, dari Yogyakarta itu biru. Maka teraing Kesumuran Besing Madu terah darah biru itu dari keraton Yogyakarta. Para raja Yogyakarta. Darah putih dari selatan. Darah merah dari Merapi. Kemudian Al-Quran hadis itu muncul dari jagatnya bangsa Indonesia bersatu yang mengeristal di badan bumi, yaitu badannya anaknya Simuteng Rubio, pejuang petualang dunia, pejuang tunggal tanpa bola menang tak usah mengalahkan, turunan dari kakek moyangnya dari mayat badan ayah yang merantau ke Saban, pesabaning para wali. Di Induet desa itu ada batang duet, di Pakel ada batang pakel, di Mampir itu ada desa Mampir, ada Ngelindur itu mimpi, karena seorang wali zaman dulu, zamannya Wali Songo, Sunan Kalijogo dulu menyebarkan agama Islam, lelah berhenti di Gunung Kidul. Jadi sekarang Gunung Kidul itu menjadi surga utama, timbulnya surga Siddhartha Gautama, timbulnya surganya Kristen, Islam, Buddha, Hindu di Gunung Kidul. Jadi kalau mau mengerti penguasa dari Allah Raja Surga, jin pusar bumi, dasar laut, dasar selatan sekarang sudah terbongkar, terpampang di alam jagat di atas badan bumi ini. Hati-hati, jangan iri serai jengi, jangan jahil metakil. Harus pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri-sendiri. Berebut beramal berbudi baik. Jangan berebut untuk berkuasa, kehilangan karena egois ambisi emo, kehilangan diri, kehilangan jati diri. Kehilangan diri, hati nurani, roh dan angin, ya matilah. Begitu dulu. Maaf lahir batin semua manusia yang masih punya sifat wujud supaya bertahankan bangsa di dunia tahun 2021. Bangsa-bangsa dunia harus pulang ke negara masing-masing bangsa, dan setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa, yang negara menunjukkan watak bangsa yang terkandung dalam 4 kebijakan Allah dari 7 garis-garis beralihan dunia yang disebut surat perintah Allah 11 Al-Baqarah dunia. Perdamaian dunia perlu menjadi adil, pemutihan pengampunan dosa yang harus diterapkan oleh seluruh anggota Kabinet Kekaisaran Paduka Yang Mulia Joko Widodo, Padukanya Basuki Cahayapurnama, Paduka Yang Mulia Sri Mulyani, Paduka Yang Mulia Mata Nasma, dipandu Raden Iman Diagung Soekarno Putra, sebagai Panglima Komando dari Pasukan Perdamaian Dunia, merangkap Panglima Komando dari Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat, umat Islam yang berkutat pada Al-Quran, tingkatkan ilmunya kepada fikih, usul fikih, 15 tingkat tasawuf sudah saya cetak dalam buku ada, supaya saya minta bantu pada Pak Jokowi. Saya tidak ingin menjadi pemimpin, saya tidak akan menjadi RT RW, kadus kades, camat, bupati, gubernur, apalagi presiden. Saya hanya kirinya Allah Ta'ala. Ibarat Punokawan itu ya petani nelayan pedagang ya Semar, Bagong, Petruk, Gareng itu. Ini derajatnya seperti itu. Jadi wakil-wakil yang dikatakan wayang kulit dewa itu ya Betara Guru itu, Narodo itu. Jadi kalau nggak bisa membaca jagat alam sementara Asianya, jadi saya membuat kitab misteri legendaris Islam Jawi 3 dimensi yang berpondasi, beretika, bermoral pada Al-Quran hadis. Demikian maaf lahir batin bersurat manusia bangsa keturunan Adam Muhammad. Saya sebagai wali satu, Rasul ke-1,
sama dengan manusia jagat yang pada sholat. Itu wali satu, rasul satu semua. Itu yang diajarkan oleh Muhammad itu nggak ada perbedaan manusia itu. Nggak ada RT RW kadus kader camat bupati gubernur kaisar sultan pangeran ratu. Yang dinilai ini cuma tingkah polanya terhadap dirinya sendiri, kepada istrinya, pada anak cucunya, kepada lingkungannya, kepada keluarga RT RW kadus kadetnya, terhadap ke kecamatannya, ke kabupatennya, ke gubernurnya, ke seluruh negaranya. Itu yang dikatakan manusia bangsa ketuhanan yang punya sifat wujud manusia, wali ke-1, rasul ke-1. Saya cuman yang paling bodoh. Jadi saya menyampaikan amanah ini dengan cara tidak berkhianat dengan Allah dan tidak berkhianat dengan manusia dan seluruh jin, setan, hewan, binatang. Iblis saya nggak mau berkhianat. Saya menuntutkan haknya itu terkandung bukan di HAM saja, tapi haknya jin, setan, hewan, binatang, siluman sebelum Adam turunkan bumi sudah ada. Itu saja meliputi alam itu. Demikian, maaf lahir batin kepada sifat wujud manusia yang masih hidup di bumi, masih di kolong langit, itu sangat terbatas, tidak terbuka pintu hijab alam bawah sadarnya. Buku saya, gambar saya, kalimat bahasa saya adalah bahasanya menungso nyoto, bukan bahasanya orang-orang politik ke partai. Bukan bahasanya dari Al-Quran yang ditafsir, tetapi ada bahasa menungso nyoto, kenyataan dari Al-Quran hadis berasal dari jagat besar, dari jagat sisi, dari alam semesta, dari zat Allah yang bicara, masuk ke dalam keturunan agama umat Muhammad. Inilah kata-kata dari luar bingkai alam, dari tempatnya Allah Ratu di surga, di tempatnya Adam sebelum diturunkan ke bumi. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.